Baik, selamat siang Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Maria Sevalincia Allen dengan NIM 1903030031 dari kelas A semester 3 Prodi Sosiologi. Pada video kali ini berkaitan dengan tugas yang Bapak berikan di mata kuliah Teori Sosiologi Modern untuk mereview buku. Video kali ini yaitu video kedua saya di mata kuliah ini yang akan mereview buku yang berjudul Kontemporer Sosiologi Berpikir. Dalam buku ini diawali dengan pemikiran sosiologis kontemporer adalah persyaratan disipliner yang antisipasi dengan getir, yang menghubungkan teori kontemporer dengan sejarah panjang pemikiran sosial yang mencakup Sokrates hingga Weber dan seterusnya. Mereka memiliki minat bersama dalam memahami dan menjelaskan karakteristik dan fitur kehidupan kelompok manusia. Inti dari teori sosiologis terletak pada perhatian untuk memahami hubungan antara individu dan masyarakat, signifikansi perubahan sosial, dan cara orang-orang datang untuk melihat, bertindak, dan hidup dalam dunia sehari-hari. Lalu, teori sosiologis selalu berfokus pada bagaimana dunia sosial dapat diketahui atau dijelaskan, dan mereka selalu dirancang dengan maksud untuk menjelaskan apa yang memungkinkan kehidupan kolektif manusia. Selanjutnya, meskipun kontribusi historis dan kontemporer terhadap teori sosiologis terkadang sangat sulit untuk dipahami, seharusnya kita tidak pernah melupakan fakta bahwa teori selalu dirancang untuk menjelaskan ciri-ciri dasar kehidupan kelompok manusia. Lalu, fungsionalisme struktural berusaha memahami secara ilmiah bagaimana sistem sosial beroperasi dengan cara yang mirip dengan organisme hidup. Selanjutnya, fungsionalis struktural berpendapat bahwa pencapaian kesalingtergantungan fungsionalis terjadi dalam periode waktu yang lama, dan salah satu tujuan utama fungsionalisme adalah untuk menjelaskan bagaimana tatanan sosial terus naik ke tingkat integrasi yang baru. Lalu, kemajuan abad ke-20, beberapa kontribusi penting bagi pemikiran fungsionalis muncul. Salah satu contoh yang menonjol adalah apa yang disebut dengan sekolah kasta. Sekolah kasta yaitu berhubungan dengan ras yang dipromosikan oleh antropolog sosial di bawah arahan W. Lloyd Warner pada tahun 1930. Lalu, fungsionalisme struktural telah menikmati kesuksesan yang berkembang dalam antropologi Inggris sejak tahun 1850-an, dan sangat mengherankan bahwa fungsionalisme berkembang lebih cepat dalam antropologi Amerika dalam sosiologi. Selanjutnya, dalam 2 dekade setelah Perang Dunia Kedua, fungsionalisme mengambil posisi otoritas dan dominasi dalam sosiologi Amerika Utara. Faktanya, begitu yakinnya para pendukung pasca perang dari orientasi teoritis ini yang diumumkan oleh Kingsley David dalam pidato kepresidenannya pada tahun 1959 kepada American Sociological Association. Selanjutnya, bahwa fungsionalisme struktural bukan sekedar pendekatan khusus terhadap disiplin. Ia berpendapat itu adalah model sosiologis. Selanjutnya, masalah prasyarat fungsional merupakan masalah yang berubah-ubah karena variasi level yang dapat didekati. Landasannya adalah pemahaman bahwa sistem tindakan terstruktur tentang 3 fokus integral, yaitu aktor individu, sistem interaksi, dan sistem pola budaya. Masing-masing dari ketiga ini menyiratkan yang lain, dan oleh karena itu variabilitas salah satu dibatasi oleh kompatibilitasnya dengan kondisi minimum fungsi masing-masing dari 2 lainnya. Dilihat dari perspektif salah satu tindakan yang terintegrasi seperti sistem sosial, terdapat 2
dua aspek dari keterkaitan timbal balik itu satu sama lain. Yang pertama, sistem sosial tidak dapat begitu terstruktur sehingga secara radikal tidak sesuai dengan kondisi fungsi dari masing-masing aktor sebagai organisme biologi dan sebagai kepribadian atau integrasi yang relatif stabil dari sistem budaya. Yang kedua, pada gilirannya sistem sosial di kedua sisi bergantung pada minimalnya dukungan dari masing-masing sistem lainnya. Lalu, sisi depan dari prasyarat fungsional untuk memenuhi proporsi minimal dari kebutuhan masing-masing aktor adalah kebutuhan untuk mengamankan partisipasi yang memadai dari proposisi yang cukup dari para aktor ini dalam sistem sosial, yaitu untuk memotivasi mereka secara memadai untuk pertunjukan yang mungkin diperlukan jika sistem sosial yang dimaksud ingin bertahan atau berkembang. Prasyarat motivasi yang memadai pada gilirannya dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu yang pertama, dua aspek utama yaitu negatif dan juga positif. Sisi negatifnya adalah minimalnya kontrol atas perilaku yang berpotensi mengganggu. Selanjutnya, secara umum, masalah yang berfungsi untuk sistem sosial dalam meminimalkan perilaku yang berpotensi mengganggu dan memotivasi untuk itu dapat disebut masalah keteraturan motivasi, karena memiliki ciri-ciri lebih lanjut dari sistem sosial. Lalu perbedaan antara aspek negatif dan positif dari masalah motivasi yang memadai bersifat relatif dan bertahap. Keduanya menghadirkan masalah fungsional dalam hal operasi sistem sosial yang memusatkan perhatian kita pada mekanisme yang sesuai dengan konteks yang relevan. Selanjutnya, terlepas dari relativitas ini, ada perbedaan penting antara tindakan yang secara positif mengganggu sistem hubungan sosial yang sedang berjalan dan penarikan sederhana individu dari pelaksana kewajibannya. Kriteria utama adalah bahwa dalam kasus terakhir satu-satunya gangguan dengan orang lain akan terdiri dari memaksa mereka untuk melakukan tanpa manfaat yang diharapkan dari tindakan seseorang. Selanjutnya, kodifikasi. Kodifikasi, khususnya kodifikasi teori substansif dan prosedur analisis kualitatif dalam sosiologi. Kodifikasi adalah pengaturan yang teratur dan kompak dari pengalaman yang bermanfaat secara sistematis dengan proses penyelidikan dan dengan temuan substansif yang dihasilkan dari penggunaan prosedur ini. Selanjutnya, Gramsci menguraikan dua kategori umum intelektual berdasarkan fungsi sosial. Yang pertama, kategori sosial dari intelektual tradisional mencakup sekelompok intelektual profesional dari berbagai mahasiswa yang paling mungkin ditemui di universitas. Juga termasuk dalam kelompok ini adalah pendeta, filsuf, dan tokoh sastra. Para intelektual tradisional menganggap diri mereka sendiri dan dianggap oleh masyarakat umum ada secara independen dari kelompok dominan atau penguasa yang spesifik secara historis. Meskipun mereka memiliki aura keseimbangan sejarah yang tidak tergantung pada hubungan kelas, keberadaan kelembagaan kontemporer mereka dapat dilacak pada formasi historis kelompok sosial yang dominan pada momen sejarah tertentu. Jenis intelektual kedua yang diidentifikasi oleh Gramsci adalah intelektual organik. Intelektual organik adalah elemen berpikir dan mengatur dari kelas penguasa atau wakil yang dipercaya dengan komponen pengorganisasiannya dari sistem sosial. Lalu mereka tumbuh secara organik dengan kelas dominan, dan kelompok orang inilah yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hubungan
hegemonik. Lalu, karena para intelektual organik memelihara hubungan hegemoni di dalam kelas penguasa, tantangan bagi aktivitas politik revolusioner adalah perkembangan pembujukan permanen. Sekelompok intelektual organik yang tumbuh bersama kelas yang tersubordinasi, intelektual organik dalam kelas subordinasi didefinisikan oleh fungsi sosial daripada karakteristik pendidikan formal, perbedaan budaya atau status sosial. Lalu selanjutnya, penciptaan lapisan baru intelektual organik ini Gramsci menjelaskan harus menjadi elemen aktivitas praktis umum yang terikat erat dengan tenaga kerja industri modern. Maksudnya, pengajar permanen adalah orang yang terlibat dalam kegiatan praktik atau organik dan yang mampu membangkitkan perasaan dan gairah dari dalam kelas yang tersubordinasi. Ia mengacu pada perasaan dan hasrat karena konsolidasi hegemoni dan implikasinya. Kontra hegemoni melibatkan lebih dari sekedar kontradiksi ide-ide dominan untuk Gramsci. Konsolidasi persetujuan massa mengharuskan orang-orang mengidentifikasi dan merasa bersemangat dengan dunia tempat mereka tinggal dan dunia yang mereka inginkan untuk hidup. Sekian untuk video kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya karena saya sadar betul dalam pembuatan video saya ada pengucapan yang salah saya ucapkan dan juga ada beberapa suara-suara yang mengganggu. Saya mohon maaf jika video saya kali ini bermanfaat. Mohon di like dan di komen dan di share. Terima kasih.